Halo Sobat Komsos, salam jumpa dengan saya Vivi dan tentunya kita akan berbagi kisah, berbagi cerita di program Bisik Bincang Asik bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa istimewa. Dan tentunya ada judul yang ingin diangkat kepada Anda, kepada kita semua hari ini, yaitu Bunga-Bunga Pandemi. Kisah pergumulan batin seorang dokter gigi anak yang sangat cinta Indonesia. Seorang pendukung setia Pancasila yang juga terus berjuang bagi keselamatan sesama demi dan dalam keberagaman Nusantara. Kita akan berbincang dengan seorang dokter. Di tempat saya sudah ada Dokter Wati Sumiati Halim, spesialis kedokteran gigi anak. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Iya. Ini sebetulnya kalau Anda menyaksikan kami, ini mungkin bisa pagi, bisa siang, bisa sore ya. Tergantung Anda menyaksikan kami kapan ya. Tapi yang pasti selamat jumpa bersama dengan saya Vivi, Dokter Wati ya. Dan Dokter Wati ini punya hobi yang sangat luar biasa. Kalau saya mencatat ini di sini ada banyak ya. Jadi saya nggak mungkin sebutkan semua satu persatu, tapi beberapa di antaranya beliau hobi menulis, membaca, menyanyi, memasak, kemudian punya bakat podcast juga karena beliau punya podcast dan podcastnya bukan untuk siapa-siapa tapi untuk menghibur para pasiennya. Luar biasa sekali ya. Dokter Wati, apa kabar? Kabar baik. Dok, kita mau ngobrol-ngobrol sejenak ini ya. Jadi kalau tadi saya sudah buka dengan bunga-bunga pandemi judulnya ya. Ya. Tapi saya tergelitik pengen mengajak juga para sobat Komsos di rumah ini untuk mengerti kenapa kira-kira kok dokter memilih menjadi dokter gigi anak. Kan ada banyak nih ceritanya profesi dokter yang bukan dokter gigi anak yang jauh lebih prestisnya lebih wow gitu ya. Nah, kenapa nih Dokter Wati boleh cerita? Itu panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Ya, saya itu senang anak-anak. Jadi passion saya tuh memang pelayanan anak. Dan ini juga sebenarnya tidak langsung tiba-tiba waktu melanjutkan sekolah itu ya kan diskusi dengan suami mau melanjutkan pendidikan. Muter-muter juga ini sempat ganti-ganti pilihan dan akhirnya ya memang yang Tuhan tuntun jadi dokter gigi anak sesuai dengan passion. Oh, jadi suka anak-anak ya dok? Sampai sekarang suka anak-anak? Ya, suka. Jadi saya tuh pernah punya cita-cita punya anak 4. Wah, banyak ya, bukan keluarga berencana ya, bukan KB. Pernah punya cita-cita karena saya berangkat dari keluarga besar, kami berenam ya. Tapi saya juga harus realistis dengan kondisi saya ingin sekolah ya. Saya cukup bertemu dengan anak-anak pasien saja. Jadi sampai hari ini anak saya banyak. Dan memang ya kan pasien anak itu. Saya sudah menganggap mereka kayak anak sendiri. Jadi yang membuat saya senang itu kenapa pilih anak, ada sesuatu ya. Dalam menghadapi pasien anak itu ada panggilan dan ada tantangan. Jadi saya menemukan melayani pasien anak dan keluarganya itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi seperti kalau kita punya sesuatu yang wow, ini loh tantangannya gitu. Jadi ya sudah, saya pelajari saja. Oke. Itu tadi soal dokter gigi anak. Tapi kan sekarang gini ya dok, sekarang kan masa pandemi ya, sehingga kan menjadi seorang dokter adalah tantangannya yang utama adalah karena mungkin tertular gitu ya. Karena yang saya tahu dulu orang belum tahu waktu awal-awal Maret tahun lalu itu banyak orang kebingungan karena ada beberapa teman-teman dari sukarelawan yang tim relawan yang
menyumbangkan APD untuk dokter gigi. Agak heran sebenarnya ya, kenapa kok dokter gigi kan nggak ada hubungan sama COVID gitu. Awalnya dulu begitu, ya awalnya dulu begitu. Tapi sebetulnya memang justru dokter gigi adalah dokter yang beresiko sekali terpapar COVID ya dok ya. Betul. Karena kan begitu buka mulut, waduh itu kalau semua, nah itu dia aerosol ya dok. Jadi beresiko tinggi untuk menjadi seorang dokter gigi, apalagi kalau anak-anak sakit gigi, mereka nggak bisa disuruh diam di rumah aja ya, pasti pengennya buru-buru selesai masalahnya, siapapun itu ya dokter gigi dimanapun gitu. Nah, bagaimana dokter Wati sendiri menanggapi hal tersebut karena masa pandemi, tetapi harus tetap bekerja. Bagaimana dokter melakukan pekerjaan sebagai seorang dokter gigi anak di masa pandemi? Oke, jadi memang di masa pandemi ini, waktu awal-awal kita belum siap. Jadi kami berunding, kami ada timnya, dokter gigi anak dan terapis gigi anak. Kami berunding bagaimana caranya supaya bisa mengamankan diri kami, mengamankan juga teman sejawat yang lain, para pasien yang lain, juga pasiennya sendiri yang kita obati. Jadi kami mula-mula dengan APD yang seadanya betul-betul. Kami beli jas hujan, masker juga maskernya masih masker surgical biasa gitu. Jadi semuanya itu kita lakukan dengan mengutamakan keselamatan pasien. Jadi pasien ini harus ditolong karena kami tolong tuh pasien-pasien yang emergensi. Emergensi itu contohnya yang abses ya, sakit gigi nggak berhenti-berhenti, atau giginya patah, atau nangis semalaman nggak bisa tidur ya, karena sakit gigi. Jadi kami tolong ya. Sebenarnya hati ya kebat-kebit, tapi kami memandang pasien ini tuh sebagai tamu Allah. Jadi Tuhan yang menolong saya dan teman-teman melihat bahwa pasien yang hadir ini bukan sebagai ancaman. Jadi itu perlu proses yang panjang untuk berani menyampingkan kepentingan diri sendiri, berani kalau kita bilang bertaruh ya, karena kan ada risiko dia bawa kuman apa enggak, karena waktu itu belum ada tuh kit buat periksa pasien ini positif apa enggak gitu loh. Jadi sistemnya belum menunjang. Jadi itulah kami ingat sekali ketika pasien-pasien pertama seperti itu juga ke rumah, tiba-tiba ada yang datang dan kenal. Dan saya harus bilang apa gitu loh. Saya harus datang ke rumah maksudnya dok? Datang ke rumah dokter? Waktu itu saya praktek di rumah ya. Saya punya praktek di rumah. Ada yang datang di rumah, pengamanan belum siap. Kami sudah pesan ya, APD, pesan alat-alat pengaman itu. Tapi kan antri karena banyak yang pesan. Sekarang di depan pintu rumah saya tuh ada yang menunggu. Anaknya sudah demam berhari-hari. Sebelumnya tuh sudah WA, saya sarankan ibu ke dokter anak. Sudah ke dokter anak, nggak sembuh-sembuh. Ya demam dan bengkak. Karena sudah bengkak, ya mau tidak mau saya terima. Itu betul-betul saya dengan asisten saya, kita bergumul. Kebetulan asisten saya muslim, itu soulmate saya. Jadi kami sama-sama berusaha dan berdoa, ya kami bergumul. Kami percaya bahwa kalau untuk tujuan yang baik, pasti Tuhan bantu. Dan itu masih ada pasien-pasien lain yang membuat kita kebat-kebit ya. Ada yang datang dari luar negeri, dari bandara tuh langsung ke rumah. Ya Tuhan, kita dari bandara nggak pakai karantina dok? Nggak pakai karantina, langsung ke rumah? Itu dia, saya ingat banget itu bulannya bulan Maret. Dari bandara saya bilang sama asisten saya, tolong diinfokan sebaiknya karantina dulu. Tapi sakit sekali nggak ketulungan katanya. Jadi bayangkan, itu benar-benar modalnya usaha dan doa. Dengan apa yang ada kami menolong pasien ya. Tapi ya mungkin karena memang ini semuanya karya Tuhan. Sampai hari ini kami semua sehat dan selamat. Amin. Ya, jadi itu perjalanan luar biasa ya dari seorang dokter Wati yang tidak pernah ya kalau takut pasti ada ya dok. Nggak mungkin nggak takut ya. Wah, gentar saya benar-benar gentar takut, ya. jujur. Tapi di depan pasien kita tidak menampakkan, cuma di dalam hati. Nanti dilepaskannya kalau udah masuk ke mobil.
Dok, ada tidak cerita sedikit yang menarik tentang pasien anak-anak ya, pasien anak-anaknya dokter nih. Kalau tadi ada dari luar negeri terpaksa harus diterima, lalu ada yang demam terpaksa harus diterima. Ada nggak pasien anak yang kan katanya kalau pasien dianggap anak sendiri ya, Iya, mau dia sakit, mau dia apa gitu, ada nggak yang mengharu biru di masa pandemi ini bersama dengan Dokter Wati nih, pasiennya Dokter Wati yang anak-anak itu? ada Adakah? banyak yang ntar saya pikir dulu. Iya, Salah satu aja dok, jangan banyak-banyak. baiklah. Salah dua deh. Boleh, boleh dok. Jadi saya ingin menceritakan bagaimana saya terharu biru ketika bertemu dengan pasien lama saya. Anak ini adalah anak berkebutuhan khusus ya. Pasien lama berobat sejak kecil, sejak usia 2 tahun atau 3 tahun. Nah, belum lama ini tiba-tiba orang tuanya mengontak, ingin kembali kontrol. Kami komunikasi baik. Anak ini dari nggak bisa dirawat sampai jadi mau bekerja sama. Dan yang membuat sedih itu adalah ketika kami mendapat pesan dari orang tuanya mengabarkan anak ini sudah pulang ke rumah bapak. Oh, aduh, meninggal Jadi, dunia dok. ya meninggal. Jadi eh, sebagai yang merawat kami juga kehilangan karena kami tuh menikmati setiap momen bersama dia. Kita setelkan lagu kesukaannya, dia suka BTS, kami bisa ngobrol banyak. Dan saya tuh sebenarnya punya ganjalan, saya punya janji, saya mau kasih satu buku saya buat anak ini. Tapi setiap kali hari janjinya saya lupa, nggak saya bawa. Jadi saya tuh merasa saya berutang, tapi saya percaya anak itu sekarang sudah bahagia di surga dan mungkin setiap cerita yang saya tulis dia ikut tahu apa yang ingin saya ceritakan gitu. Ya, Jadi ya. sedih itu saya mendengarnya dan saya mendapat pembelajaran dari keluarga ini. Bagaimana ibunya seorang sebenarnya businesswoman ya, tapi bagaimana bisa mendidik anak ini dengan baik. Anak ini bisa baca buku loh. Jadi anak ini punya masalah, dia tuh tidak bisa duduk tegak. Jadi sampai terakhir di umur 17 itu, kalau berobat itu duduk digendong. Ada yang gendong, ada caregivernya. Tapi mengerti kalau saya ngobrol, dia sudah bisa mengucapkan kata-kata sedikit demi sedikit. Jadi kami ada komunikasi dua arah. Jadi saya benar-benar merasa sedih kehilangan gitu. Bukan kehilangan dalam arti kehilangan pasien, tapi dia sangat menginspirasi saya sebagai seorang anak yang berkebutuhan khusus. Keluarganya juga sangat menginspirasi. Ada banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari justru bertemu dengan anak-anak ini ya dok ya. Betul. Meskipun mereka masih anak-anak atau bahkan justru mereka tidak berdaya apapun, tapi ciptaan Tuhan luar biasa ya dok ya. Sepanjang jalan kita mendapat pelajaran yang sangat luar biasa dari kegiatan, kejadian, dan bahkan anak-anak yang bertemu dengan Dokter Wati gitu ya dok ya. Ya. Dok, ya. Satu lagi tuh baru ini kejadiannya baru beberapa hari lalu. Jadi saya tuh punya pasien anak kecil yang pertamanya takut sekali. Sebenarnya bukan takut ya, belum bisa bekerja sama karena umurnya baru 2 tahun lebih ya. Datang berobat, kita pengenalan, ternyata anak ini tuh luar biasa diberkati Tuhan. Dia tuh bisa memahami bagaimana anak harus menjalani prosedur dirawat. Dan yang membuat saya kaget, kemarin kunjungan ketiga dia datang dong, pakai baju dokter. Lengkap sama stetoskopnya. Ya Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa pada anak ini. Ternyata walaupun tahu ini pandemi, profesi dokter gigi itu menakutkan, masih ada anak yang bercita-cita jadi dokter. Iya, amin. Jadi, saya penerusnya Dokter Wati. Semoga ini benar-benar Tuhan dengarkan doa anak ini, harapan keluarganya juga. Amin, semoga tercapai, semoga dia jadi dokter yang baik karena dia mengalami dia berobat di masa pandemi. Iya, jadi mencintai profesi dokter justru karena dia melihat dedikasi Dokter Wati loh, itu luar biasa banget. Wah, itu saya belum tahu, cuma saya sampai terharu, benar-benar saya terharu.
Betul, betul. Oke, cerita-cerita yang menarik ya, Dok. Dan tadi kan dokter sempat sebutkan tuh, pada saat ada seorang pasien yang tadi kebetulan meninggal dunia ya, anak berkebutuhan khusus, pasien dari kecil. Dokter pengen kasih buku tadi kalau tidak salah ya. Ya, Nah, Sobat Komsos, satu hal yang tadi juga saya sebetulnya sebutkan di awal, bahwa dokter ini hobi menulis. Dokter Wati ini punya talenta yang sangat luar biasa. Jadi kalau Anda lihat, di depan saya ini banyak kertas-kertas. Ini adalah hasil tulisan beliau yang saya print. Kemudian saya kumpulkan untuk bahan bahan kita bicara dan bincang-bincang hari ini. Saya membaca sedikit cerita coretan Dokter Wati ya, coretan tangan Dokter Wati, dan luar biasa. Di sana ada puisi, ada lagu yang saya juga, dokter bisa mencipta lagu, terus kemudian menulis, dan menulis juga cerita-cerita untuk anak-anak ya, Dok ya. Menulis cerpen untuk anak-anak. ya ada anak-anak, ya umum juga. Oke, dan salah satunya itu adalah saya tergelitik sekali dengan ini nih. Ada urusan wawasan kebangsaan yang Dokter Wati sempat selipkan di sana, betul? Jadi ada event berjuang dengan pena, istilahnya di event-event kebangsaan lewat menulis. Nah, saya jadi berpikir ya, ini dokter loncatannya luar biasa. Mengobati anak-anak di masa pandemi, maju terus, pantang mundur, meskipun anak-anak takut dengan profesi dokter, apalagi mungkin ke dokter gigi aja udah takut, Dok. Gitu ya, Ya, baru mau ke dokter gigi saja sudah takut. Dokter pakai baju hazmat itu juga gitu, makin membuat mereka takut. Tapi ternyata juga dokter ini memberikan, ada podcast tadi saya sebutkan juga ya, ada podcast yang justru untuk bercerita kepada anak-anak. Saya nggak tahu isinya apa ya, kita tanya sama Dokter Wati sekarang. Tapi juga ada berjuang dengan pena di event-event kebangsaan. Ini apa, Dok? Jadi di tulisan ini tuh saya melihat itu. Coba boleh diceritakan sedikit bagaimana dokter berkiprah di event-event kebangsaan ataupun coretan pena yang ada hubungannya dengan toleransi, kerukunan umat beragama yang justru sekarang ini sedang dapat banyak tantangan ya, Dok ya. Gitu. Gimana ya. nih, Dok? Jadi mulainya dari mana? Dari awalnya dulu aja ya. Saya memang senang Betul. menulis. Saya senang Ya. menulis sejak kecil. Mungkin karena kepribadian saya itu lebih senang berada di sudut yang hening. Nah, dan kalau ada ungkapan perasaan itu senang saya tulis. Itu dari kecil, tapi nggak pernah dipublikasi, nggak cukup pede untuk mengirim. Lalu, ya, lalu saya mulai menulis itu ketika diminta untuk kontribusi menulis renungan remaja di gereja. Nah, suatu hari di tahun 2016, saya tuh secara tidak sengaja menemukan sebuah komunitas menulis. Komunitas penulis Katolik Deogratias. Waduh, saya pengen ikut. Saya pikir supaya renungan yang saya tulis itu lebih rohani, lebih bisa membimbing gitu. Ternyata berangkat dari situ, saya malah jadi ikut menulis di banyak event. Dan saya ingat sekali, buku antologi pertama yang saya ikuti itu adalah eventnya kebangsaan. Jadi saya diajak seorang teman itu menulis untuk antologi puisi, judulnya Kita Adalah Indonesia. Waduh, saya langsung tergugah ya. Saya usahakan ikut ya. Kenapa? Karena mungkin dari kecil sebenarnya saya sudah berangkat dari didikan mama dan lingkungan di sekitar saya itu beragam. Jadi pendidikan pertama yang saya terima itu di TK Taman Indria itu sekolah berbasiskan agama Islam. Jadi sebenarnya pendidikan agama yang pertama saya terima itu agama Islam. Kami belajar mengucapkan doa-doa Islam, dididik secara Islam, dan saya tidak pernah merasa berbeda dengan teman-teman saya. Lalu dengan berjalannya waktu, kebetulan saya sekolah itu, di sekolah saya tuh pasti selalu ada teman-teman yang kalau bagi saya itu tidak berbeda, tapi kami hanya sebagai saudara Indonesia. Jadi saya selalu menganggap semuanya itu saudara. Kemudian berangkat kuliah, saya masuk di Fakultas Kedokteran Gigi. Juga saya bisa merasakan bagaimana berada di dalam lingkungan yang
beragam. Saya belum pernah merasakan kepahitan dalam lingkungan beragam ini. Jadi, saya sangat prihatin ketika melihat situasi-situasi di mana bangsa Indonesia ini kok sepertinya mudah sekali terombang-ambing ya. Kalau saya sih ingin memakai istilahnya tuh agak gampang kena guncangan. Sedikit bisa ada masalah gitu loh. Nah, dari situ saya berpikir, apalagi saya pernah mengalami bertugas di sebuah kabupaten di Purwakarta, daerah tempat saya bertugas itu lingkungannya agamis. Tapi saya mengalami bagaimana masyarakat itu menerima saya. Jadi saya semakin mencintai Indonesia gitu loh. Dan saya percaya Indonesia ini sebenarnya bangsa yang amat dicintai Tuhan. Diberi kekayaan, keberagaman itu justru kekayaan. Bukannya untuk dipertentangkan gitu. Itu yang membuat saya jadi, wah kalau begitu saya mau ikut berjuang. Cuma saya tahu diri, casing saya seperti ini ya. Tapi hati saya tuh Indonesia. Kenapa dengan casingnya? Kenapa dengan casingnya? Ya kulit saya pucat warnanya. Iya. Rasanya kecil gitu. Tapi hati saya itu sangat Indonesia. Jadi saya berpikir, hatinya besar ya Dok, hatinya besar dan luas, seluas samudra. Hatinya ori Indonesia. Ori ya? Ya ori. Jadi saya pikir, oh ya mungkin ini salah satu cara saya berjuang. Saya berjuang lewat pena saja gitu loh. Iya. Jadi saya senang banget dari antologi saya kan sekitar hampir 40, mungkin hampir seperempatnya ini baunya tuh aromanya itu kebangsaan, kalau nggak Nusantara. Dan yang terbaru itu saya ikut yang sedikit keberagaman agama gitu loh. Jadi saya memberanikan diri untuk minta izin ikut menulis momen untuk event sebenarnya yang bukan hal yang lumrah untuk penulis Katolik gitu. Tapi saya minta izin kepada pimpinan eventnya dan diizinkan. Ini saya senang sekali gitu. Jadi saya pikir kalau kita berusaha lewat pena, suatu saat pasti ada buahnya. Ya. Itu amin ya Dok ya. Betul, podcast karena agak menggelitik ya Dok ya. Biasanya yang podcast itu anak-anak muda, kemudian mereka juga bukan yang sibuk seperti dokter ya. Karena kalau saya lihat CV-nya, aduh ini dokter kapan bikin podcastnya gitu ya. Nah gimana bisa sampai nyebur ke podcast itu Dok? Kalau podcast itu gini ceritanya. Kalau tidak pandemi aja kadang-kadang pasien takut ya dengan kita. Apalagi saat pandemi. Jadi ketika pandemi itu saya melihat pasien anak-anak ini kasihan sekali, stres ya. Sudah lihat dokternya dan perawatnya pakai pakaian kayak astronot, terus giginya sakit, bebannya banyak. Di rumah mungkin dia juga beban karena nggak bisa bermain dengan temannya, belum lagi beban belajar daring. Jadi saya lihat, wah beban anak ini berat ya. Belum lagi beban orang tuanya kan mungkin mempus anaknya, kamu harus begini untuk kesehatanmu. Kalau dari saya kan pasti saya titip sikat gigi. Nah, orang tuanya tuh kalau datang curhat, Dok, ini belajar di rumah anak-anak malah makan terus dan nggak mau sikat gigi. Jadi saya berpikir dan berdoa bagaimana saya caranya menolong ya. Saya coba dengan cara-cara saya, itu juga nggak langsung ketemu cara ini. Lama-lama, akhirnya secara tidak sengaja saya bertemu dengan pasien. Waktu itu dia agak sulit, saya bujuk, mau dibacakan cerita. Saya kan biasanya kalau pasien sulit itu kalau nggak saya ceritakan, saya nyanyiin gitu loh. Nah, wow, luar biasa. Saya nggak mempan. Oh. Ya pasiennya harus dibuat senang. Jadi lagu yang dia suka. Jadi ada anak-anak tuh yang senang kalau kita bernyanyi dengan dia gitu. Nah, ada pasien yang sudah tidak bisa dengan cara itu, saya cari akal. Bagaimana kalau dibacakan buku? Kan biasanya juga kita suka bacakan buku kan ya. Nah, sekali waktu saya pikir, wah ini masa pandemi, saya nggak bisa bacakan buku. Berarti saya bacakan cerita. Jadi saya bilang, saya
ceritakan tapi dikirim nanti ke mama. Jadi dari situ awalnya ternyata itu mamanya bilang manjur dok gitu. Jadi dari situ kalau pasiennya sulit sikat gigi, saya sarankan mamanya setelkan. Jadi nanti waktu di podcast itu dibilangin anaknya, hai adik-adik sudah sikat gigi belum gitu loh. Ternyata anak-anak lebih mempan dengan cara itu ya, semoga sih membantu gitu loh. Jadi sebenarnya itu hal yang nggak sengaja. Terus merekamnya kapan? Ya kalau pas ada waktu. Karena terus dokter sibuk begitu ya? Ya kebetulan pas pandemi ini ada hari-hari saya tidak praktek sore kan. Jadi kami mengurangi hari praktek. Memang pulang dari rumah sakit kita punya prosedur banyak, pulang belanja punya prosedur banyak. Tapi ya saya juga berusaha ngatur waktunya, biarpun hanya merekam satu gitu loh. Lumayanlah satu cerita yang dibacakan, lumayanlah nanti kapan-kapan diposting. Itu juga nggak bisa teratur. Terus terang saya memang masih kesulitan membagi waktu, tapi minimal dengan podcast-podcast yang ada, saya berharap itu bisa jadi berkat gitu. Amin, amin. Dok, jadi ingin juga bertanya, ini kan tadi dokter bicara soal menulis di event-event kebangsaan gitu ya. Ya. Adakah tantangan tertentu ya? Kita tahu bahwa Katolik masih minoritas di Indonesia ya. Kemudian tadi dokter menyebutkan saya sih fisiknya begini katanya gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda katanya dari yang lainnya. Mata saya kecil kata dokter kemarin gitu ya. Ngobrol sama saya gitu. Tapi bagaimana dokter sendiri mengatasi perasaan-perasaan ya mungkin berbeda itu gitu ya di tengah-tengah keberagaman itu. Meskipun sekarang mungkin karena dokter memang penggiat, pastinya tidak akan ada perasaan seperti itu. Tapi bagaimana perbedaan itu justru dokter share sebagai sesuatu yang mempersatukan di tengah-tengah pekerjaan barangkali saya tidak tahu apakah kan tidak mungkin juga dalam satu pekerjaan kemudian semuanya sama gitu ya satu suku gitu ya satu agama tidak mungkin gitu gimana dok? Ya jadi kebetulan waktu kecil itu kan saya merasa diri saya tidak berbeda. Jadi saya itu polos saja, lurus saja memandang dunia itu bahwa saya itu tidak berbeda dengan siapa-siapa. Kemudian saya berangkat remaja, saya mulai bertemu dengan orang-orang yang mulai mempersoalkan fisik saya. Nah dari situ saya mulai berpikir, tetapi karena yang mengucapkannya tuh orang-orang yang selewat gitu. Jadi saya pikir dia tidak kenal saya. Sedangkan saya di lingkungan sekolah, di lingkungan gereja, saya punya teman-teman yang memang kami beragam gitu. Lalu waktu saya kuliah, saya juga memasuki Fakultas Kedokteran Gigi, itu Universitas Negeri. Terus terang kami yang bukan Muslim itu jumlahnya tidak banyak, tetapi kami punya para sahabat yang begitu baik dan persahabatan kami itu sampai sekarang gitu loh masih terjalin. Kami merasa seperti saudara satu sama lain dan saya merasa ini semuanya adalah proses. Proses ini harus ada keterbukaan dari kita dan mereka gitu loh. Saya sih memakai prinsipnya begini. Yang pertama, saya harus mau berubah. Nomor satu, karena memang saya yang berbeda gitu loh. Jadi, kiat yang pertama, saya harus belajar dulu memahami orang lain daripada ingin dipahami. Saya harus belajar melihat dengan kacamata dia. Dan kebetulan karena mungkin sudah dididik dalam keluarga, juga secara iman, kita harus belajar memandang orang lain itu dengan kacamata kasih. Jadi, ya itu yang saya terapkan. Saya harus juga belajar terbuka terhadap perbedaan pendapat, dan yang penting, saya belajar mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, saya tuh ya suka iseng juga sih, saya bikin pedoman, saya bagikan sedikit. Jadi bagi saya tuh, saya harus ceria. Cerianya tuh cepat tanggap, saya harus berempati, saya harus responsibel, saya punya tanggung jawab dan ramah ya.
Saya nggak boleh jutek kalau saya, memang saya juga nggak ada bakat jutek kali ya. Saya tuh orang nggak bisa. Iya. Kelihatan dok, Saya tuh nggak nggak mungkin bisa kalau nahan. nggak, iya kalau nggak anak-anak nggak akan nempel sama dokter Wati, Jadi tadi ya, nggak akan jadi dokter anak. Iya. terus kita terusin ya. Tadi ya, Iya. cepat tanggap, empati, ramah dan Mhm. responsibel. Saya harus punya inisiatif. Jadi saya harus mendekati orang lain dulu, jangan berharap orang mau mendekati saya gitu loh. Lalu Iya. saya harus mengambil, A-nya itu ambil hikmah, hikmah positif dari segala peristiwa yang saya alami. Pasti ada banyak hal yang menyedihkan, hal yang menyusahkan dalam hidup itu ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan hari yang selalu cerah, jalan yang selalu lurus gitu. Pasti ada tantangan. Tapi saya coba terapkan itu. Lalu belajar dari didikan di dalam keluarga, juga pengalaman hidup ya, melalui pendidikan di sekolah, lalu di fakultas. Pernah juga mengalami saya menjalani PTT di tempat yang membuat saya harus belajar beradaptasi. Saya kira kita perlu juga 5T. Saya harus belajar kita toleransi ya, harus tulus ya, dalam berelasi dengan orang lain tuh bertoleransi, harus tulus, lalu kita tekun dalam menjalankan tugas kita. Mau seperti apapun jalankan saja, ini kan amanah dari Tuhan gitu loh ya. Buat saya, kalau saya mendapat tugas, saya percaya itu Tuhan yang percayakan pada saya gitu loh. Iya. Lalu saya harus teguh. Jadi selain tekun, tadi toleransi, tulus, tekun, saya harus teguh. Saya jangan gampang digonjang-ganjing gitu. Dan saya harus tenang. Saya harus belajar tenang dalam menghadapi segala situasi, dalam menjalani relasi saya dengan sesama. Dan jelas ini juga harus saya terapkan dalam relasi saya dengan Tuhan. Mungkin dokter juga sepanjang hidup ya, dari berkarir sebagai dokter sampai dengan sekarang. Untuk sobat-sobat Komsos dimanapun mereka berada, yang mendengarkan cerita kita, bincang kita hari ini, apakah ada pesan moral tertentu soal keberagaman, soal kemanusiaan? Karena dokter saya lihat banyak berkarya bukan hanya untuk lingkungan tertentu ya. Jadi oh ya sudah saya jadi dokter gigi anak ya udah itu aja. Ternyata tidak. Ada orang-orang lain yang tersentuh oleh tangan dan hasil karya dokter gitu ya, dengan podcastnya, dengan cerpennya gitu. Bahkan dari sisi seberang soal keberagaman, kebangsaan dan lain sebagainya. Dimana sekarang kita justru sedang dihadapkan pada masa di mana itu menjadi tantangan kita semua gitu. Nah, ada nggak pesan tertentu dari seorang dokter Wati, dokter gigi anak yang sangat Indonesia ini gitu? Silakan loh dok, kira-kira. Pesannya ya untuk, sebenarnya bukan untuk sobat Komsos saja ya, mungkin pesan saya ini lebih saya tujukan kepada seluruh bangsaku Indonesia. Ya. Duh, ngomongnya dari hati banget. Nggak apa-apa dok, keluarin aja. Ya, jadi Nggak apa-apa. Ya. pesan saya, mari kita bergandengan tangan. Karena kita ini adalah bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Dengan keberagaman kita, dengan kekayaan Nusantara, kita adalah bangsa yang sangat diberkati. Beragam dalam arti kita mempunyai adat budaya yang sungguh luar biasa banyaknya. Lalu ada keberagaman juga agama dan kepercayaan. Sebenarnya ini merupakan sisi yang saling memperkaya, bukan untuk dipertentangkan. Dan saya percaya kalau kita bisa bersatu hati, bergandengan tangan, kita bisa bersama-sama membangun negeri ini. Saya percaya Indonesia bisa maju, bisa menjadi bangsa yang dipandang oleh seluruh dunia sebagai bangsa yang terhormat, sejajar dengan bangsa lainnya. Kita bukanlah bangsa yang sering disebut dengan predikat-predikat yang membuat kita merasa berpikir dan berpikir, apakah itu benar? Dan saya ingin mengajak semuanya, mari kita bersatu hati. Kerikil dalam perjalanan hidup itu pasti banyak. Tapi kita jadikan kerikil ini
adalah sebagai pengingat kita. Karena kalau ada sesuatu yang menusuk bagian tubuh kita, Tuhan izinkan ini terjadi, ini bukanlah untuk menyusahkan kita, tapi untuk membuat kita tetap sadar bahwa kita ini merupakan makhluk yang lemah. Kita perlu bergantung pada Tuhan, dan kita perlu bersatu satu sama lain. Kalau kita berjalan sendiri, kita tidak bisa. Mari bangsaku Indonesia, mari warga gereja dan seluruh umat beriman, kita semua bersatu. Mari menganggap diri kita sendiri itu sebagai sebuah keping puzzle. Kalau saya menganggap diri saya itu sebagai sebuah keping puzzle. Ketika Tuhan tempatkan saya di dalam sebuah lingkungan, saya ingin menjadi bagian dari lukisan yang indah dari konsep yang telah Tuhan rancangkan. Jadi buat warga gereja, sobat Komsos, dan para umat beriman, juga seluruh bangsaku Indonesia, mari kita masing-masing menjadi puzzle yang indah ketika kita bersatu. Membentuk lukisan Indonesia yang indah. Kita akan membentuk bayangan dunia, lukisan dunia juga yang indah. Jadi kita bisa merasakan kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita hayalkan suatu saat di kehidupan nanti, tapi itu sudah dimulai dari masa sekarang. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan menciptakan kita ini adalah untuk saling membahagiakan, saling melayani, saling mendukung. Dokter Wati, waduh, ini terima kasih banyak atas seluruh waktu yang sudah disampaikan kepada sobat-sobat Komsos dimanapun berada, terhadap saya juga, mewakili teman-teman yang sekian juta umat ini. Mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Dokter Wati berbincang bersama di Bisik ya, bincang asik, ngobrol-ngobrol asik nih bersama dengan saya. Dan rasanya waktu cepat berlalu. Tetapi ya perjumpaan ya dok ya, hari sudah mulai senja. Dan kita harus sudahi pembicaraan kita. Terima kasih sekali lagi, tapi di akhir perjumpaan ini, saya juga ingin mengajak Dokter Wati untuk cerita-cerita dari Dokter Wati ini menginspirasi banyak orang. Saya Vivi bersama dengan Dokter Wati sekali lagi mengucapkan terima kasih ya dok ya, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami. Kita akan jumpa dalam kisah bunga-bunga pandemi selanjutnya dengan cerita yang lain. Mungkin bukan seorang Dokter Wati, tapi mungkin dokter-dokter yang lain, atau ada Anda-Anda yang lain yang ingin berbagi di Bisik, bincang asik bersama Komsos Keuskupan Bandung. Terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Kita jumpa lagi di Bisik episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dikala diri tak lagi jadi utama, namun ada titik asa yang masih menyala, memantik semangat gelora jiwa, berjuang lawan lara serta marah. Di depan pintumu kami datang mengetuk, berseru mengeja doa dan segala usaha, persembahkan hati seorang hamba, junjung tugas yang telah diamanatkan, jadikan kami alatmu semata, mengalirkan rahmatmu bagi sesama yang kau percayakan kepada kami para sahaya, mengawal harapan dan kehidupan.
Di depan pintumu kami datang mengetuk, berseru mengeja doa dan segala usaha, persembahkan hati seorang hamba, junjung tugas yang telah diamanatkan, jadikan kami alatmu semata, mengalirkan rahmatmu bagi sesama yang kau percayakan kepada kami para sahaya, mengawal harapan dan kehidupan, jadikan kami alatmu semata, mengalirkan rahmatmu bagi sesama yang kau percayakan kepada kami para sahaya.